أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. إخواني وأخواتي في الدين، أعازني وأعزكم الله. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan oleh Allahu Jalla Jalaluh, Majlis Taklim Masjid An-Nur Kosagaya yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita pembacaan kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafidh Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Utsman Az-Zahabi rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang dimana kita masuk pada dosa besar yang ketiga, Al-Kabiratu As-Salisatu, yaitu as-sihr, melakukan perbuatan sihir. Kalau kita waswasatihi, sihir itu adalah perbuatannya syaitan yang dia lakukan kepada manusia dengan tiupan-tiupannya, dengan hembusan-hembusannya, dengan bisikan-bisikan syaitan dan was-was dari syaitan. Dan sihir ini berpengaruh di badan, di akal, di pikiran orang yang disihir tersebut. Inilah yang disebut dengan istilah as-sarab atau al-atab, obat yang membuat orang lain tertarik atau bisa jadi menjadi benci dikarenakan sihir tersebut. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah, ketika beliau menjelaskan tentang sihir, kata beliau, sihir itu adalah mantra-mantra, jampe-jampe yang dibaca oleh tukang sihir untuk mencelakakan dan membahayakan orang lain. Dan di antara pengaruh sihir itu bisa sampai dia itu terbunuh. Jadi bisa jadi orang yang tersihir tersebut sakit dan sampai pada ujungnya dia terbunuh. Atau bisa jadi dia tersebut gila. Subhanallah, kita pernah mendapatkan di masyarakat kita ada seorang anak, dipikir oleh orang tuanya anak itu gila. Ternyata ketika ada seorang alim atau ustadz yang datang ke rumah orang tersebut dan melihat kondisi si anak itu penuh dengan keanehan, dia mengatakan kepada pemilik anak tersebut, antum punya anak ini tersihir dan banyak jin di tubuhnya. Kata tu ustadz, mau enggak kalau anak meruqyah anak antum ini? Kata ayahnya, silahkan, karena kami pikir ini anak gila, majnun, dan itu sudah mengalami umur dewasa. Kalau kita ibaratkan itu sudah umur SMA. Akhirnya ustadz tersebut dengan sabar meruqyah. Subhanallah, tidak hanya sekedar jin yang keluar dari tubuh si anak itu, tapi juga diketahui sihir-sihir yang sangat luar biasa banyaknya, dengan tanda-tanda dan juga buhul-buhul yang ada. Dan alhamdulillah tuh anak, subhanallah, sekarang tentunya sudah sembuh dan sudah menikah dan punya anak 2 sekarang. Artinya memang sihir itu ada dan nyata. Nabi SAW sendiri pernah tersihir oleh seorang Yahudi yang bernama Lubaid bin Aqsam itu. Tapi tersihirnya Nabi tidak seperti manusia biasa, seperti kita. Tersihirnya Nabi tersebut, kita tahu Nabi kita Muhammad SAW
itu memiliki beberapa orang istri. Jadi Nabi seakan-akan tidak pernah mendatangi itu istri. Datang lagi kepada istri tersebut. Nah itu sihir yang dilakukan oleh Lubaid bin A'sam, seorang Yahudi. Sampai akhirnya Jibril alaihissalam datang kepada Nabi kita Muhammad SAW dan meruqyah beliau dengan membacakan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Dan didapatkan bahwasannya buhul-buhul yang dilakukan oleh Lubaid bin A'sam tersebut adalah sisa rambut Nabi SAW. Jadi Nabi menyisir rambut, ya namanya seseorang menyisir rambut itu ada dari bagian rambut itu yang rontok, yang jatuh ke tanah, atau bisa jadi dibuang ke suatu tempat. Lubaid bin A'sam ini sudah mengawasi, kemudian diambillah bekas rambutnya Nabi SAW, dari situlah Lubaid bin A'sam mensihir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu berkaitan tentang definisi daripada sihir. Kemudian kita melihat komentarnya para ulama berkaitan tentang masalah orang yang berbuat sihir ini. Di antara para ulama yang menyebutkan tentang masalah sihir adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah. Bahkan di sini menjadi mukaddimah oleh Al-Imam Al-Hafidh Adz-Dzahabi rahimahullah rahmatan wasi'ah, bahwasannya orang yang melakukan perbuatan sihir adalah orang yang pantas untuk dikafirkan. Makanya disebutkan as-sihir kufrun li'annahu yakunu biwasitatil syayatin. Sihir itu perbuatan kekufuran, dan sesungguhnya sihir itu berlaku dan terjadi dikarenakan perantara dari syaitan. Fasahir ya'buduhum wa yataqarrabu ilaihim liyusallitahum 'alal mashur. Tukang sihir tersebut ternyata mengabdi kepada syaitan, bahkan menyembah syaitan. Dia bertakarrub, mendekatkan diri kepada syaitan dalam rangka ya syaitan itu menguasai tukang sihir tersebut, dan tukang sihir itu mendapatkan faedah dari syaitan untuk bisa mensihir orang yang dia tuju dalam sihirnya tersebut. Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullah rahmatan wasi'ah mengomentari firman Allah Jalla wa'ala di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 102, yang dimana Allah Jalla wa'ala berfirman, ya, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Bahwasannya syaitan-syaitan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Kata Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullah rahmatan wasi'ah berkaitan dengan ayat tersebut, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Bahwasannya mereka ya yaitu pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, syaitan yang mengganggu kekuasaannya, kerajaannya Nabi Sulaiman. Sulaiman itu bukanlah kafir, tapi syaitan-syaitan itulah yang kafir, dikarenakan mereka mengajarkan ilmu sihir kepada manusia. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah turun kepada dua malaikat. Nah, di sini ada khilaf tentang Harut wa Marut. Apakah dia malaikat ataukah syaitan? Ada yang mengatakan bahwasannya di situ manafiyah, bukan dua malaikat maksudnya, tapi di situ adalah dua syaitan, dua jin, namanya Harut dan Marut. Karena kita tahu bahwasannya malaikat itu diciptakan dari cahaya dan dia tersebut tidak memiliki hawa nafsu.
dan tidak ada keinginan untuk berbuat jahat. Malaikat itu punya sifat taat kepada Allah Jalla Jalaluh. Makanya memang ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah itu memang betul-betul dua malaikat sebagaimana Allah Jalla wa Ala memberikan ya satu ujian kepada dua malaikat tersebut, ataukah memang yang diturunkan itu tidak lain kepada syaitan yang mengajarkan sihir kepada manusia. Saya lebih condong bahwasanya Harut dan Marut itu adalah syaitan. Ya, Harut dan Marut itu adalah syaitan. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatum fala takfur. Kemudian Harut dan Marut itu berkata, ya, dia tidaklah mengajarkan sesuatu kepada seseorang pun sehingga mereka selalu mengatakan, ini sifat daripada tukang sihir nih. Itu ternyata dilakukan oleh Harut dan Marut pada saat mengajarkan sihir. Ya, sesungguhnya kami ini fitnah. Kami ini cobaan buat kalian. Janganlah kalian mengkafirkan kami. Subhanallah. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Kemudian manusia belajar sihir dari kedua bangsa jin tadi yang bernama Harut dan Marut. Yaitu sihir. Sihir yang diajarkan itu diantaranya sihir yang bisa memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Subhanallah. Nah ini banyak macam sihir nanti ya yang dijelaskan. Al-Imam Ibnu Jarir mengatakan bahwasannya ucapan innama nahnu fitnah fala takfur, sesungguhnya kami ini adalah cobaan buat kalian, janganlah kalian mengkafirkan. Jadi menurut Ibnu Jarir bahwasanya mereka mengatakan seperti itu, kami fitnah, kami cobaan buat kalian wahai manusia, janganlah kalian tersebut bersikap ya mengkafirkan Tuhan kalian. Itu ucapan dukun seperti itu. Dan mereka telah melakukan perbuatan kekufuran. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah menjelaskan ayat ini, qad istadalla ba'duhum bihadhil ayati ala takfiri man ta'allama sihra. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, sekelompok ulama dengan ayat ini berdalilkan bahwasannya orang yang belajar ilmu sihir itu hukumnya kafir. Artinya sebagian ulama atau sekelompok ulama dengan ayat ini mengkafirkan orang-orang yang belajar sihir. Karena sihir itu haram dan belajarnya tersebut adalah haram. Dan melakukan perbuatan sihir tersebut adalah kekafiran. Al-Imam Ibnu Arabi juga mengatakan hal yang sama, bahwasannya disebutkan innallaha subhanahu wa ta'ala qad sarraha fi kitabihi bi annahu ay as-sihra kufrun. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala telah secara jelas dan nyata menjelaskan di dalam kitabnya Al-Quran bahwasannya sihir itu adalah kekufuran. Ya. Dan itu sesuai dengan firman Allah Jalla wa Ala tadi di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 102. Dan itu pula yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah rahmatan wasi'ah dalam kitab Al-Mughni jilid yang ke-12 halaman 300. Inna ta'alluma as-sihri wa ta'limahu haramun la na'lamu fihi khilafan baina ahli ilmi. Sesungguhnya belajar sihir dan mengajarkan sihir, sesungguhnya belajar sihir dan mengajarkan sihir hukumnya haram, dosa besar. Dan kami mengetahui tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang masalah itu. Qala ashabuna, ya ashabuna berkata, ya pengikut-pengikut kami atau ya imam-imam kami
yaitu madhab Hambali. Di sini maksudnya madhab Hambali mengatakan wa yakfuru as-sahiru bita'allumihi wa fi'lihi. Kafir itu tukang sihir dikarenakan dia belajar ilmu sihir dan dia tersebut ya mempraktekkan itu sihir. Sawa'un i'taqada tahrimahu au ibahatahu. Baik itu tukang sihir meyakini bahwasannya sihir itu hukumnya haram, ataukah itu tukang sihir meyakini bahwasannya sihir itu adalah mubah atau boleh. Nah, itu yang dikatakan dari kalangan madhab Hambali, yang dimana diantara imamnya adalah Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah juga mengatakan hal yang sama. As-sihru la yatimmu illa ma'al kufri wal istikbar au ta'zimi syaitan. Sihir itu tidaklah sempurna, artinya tidak mungkin seseorang itu menjalankan kesihiran, mempraktekkan ilmu sihir tersebut, kecuali dia mempraktekkannya itu dengan kekufuran dia dan kesombongan dia, sekaligus juga pengagungan dan pengabdian kepada syaitan. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, terasa tidak mungkin tuh sihir bisa terlaksanakan dan bisa terjalankan kecuali si tukang sihir itu adalah orang yang kufur kepada Allah Jalla Jalaluhu dan orang yang sombong, dan pastinya dia itu adalah pengabdi syaitan. Antum tahu benar apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Di Mesir ada tukang sihir, dukun sekaligus tukang sihir. Karena dukun sifatnya itu pasti menyihir orang. Itu bisa terbang kayak Superman kalau kita melihat itu. Bisa terbang sampai orang kampung ketakutan melihat dia bisa ya nimpluk di rumah orang. Terbang. Ini yang melihat seperti orang yang aneh, seperti melihat Superman. Berarti jinnya, syaitannya itu bekerja yang luar biasa. Dan si tukang sihir ini, dia punya rumah besar. Kamarnya banyak. Dan dia punya kamar khusus yang tidak boleh dimasuki oleh orang lain kecuali dia. Hatta istrinya tidak bisa masuk ke kamar tersebut. Hatta anak-anaknya tidak masuk di ruangan tersebut. Pada ujungnya, namanya manusia, pasti ada ajal. Pasti ada batasan kehidupan di muka bumi ini. Si dukun ini, si tukang sihir ini meninggal. Si anaknya penasaran. Ini si abah, gak boleh kita masuk di satu kamar yang ada di rumah mereka. Apa alasannya? Apa sebabnya? Ya, sudah dikuburkan tuh tukang sihir. Akhirnya si anak itu punya tekad yang kuat untuk masuk ke kamar tersebut. Dan subhanallah, ketika dihancurkan pintu kamar tersebut, yang keluar dari kamar tersebut aroma-aroma yang tidak sedap. Bekas kotorannya manusia. Dari bekas buang air besar sampai kencing. Dan na'udzubillahnya lagi, kekufuran tuh tukang sihir. Dia buang air besar di mushaf Al-Quran. Dia buang air kecil di mushaf Al-Quran. Sebagai wujud kekufurannya dan pengabdiannya kepada syaitan. Rupanya semakin dia buang air besar ya di atas mushaf Al-Quran, semakin dia tersebut memiliki apa? Kesaktian yang luar biasa. Sampai bisa terbang tadi itu. Nah benar dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, ya tidak mungkin sihir itu sempurna dijalankan, bisa dipraktekkan secara sempurna, kecuali si tukang sihirnya itu melakukan kekufuran, melakukan kesombongan, dan sekaligus pengagungan dan pengabdian kepada syaitan. Subhanallah. Nah, dan itu pula yang dikatakan oleh para ulama yang lainnya. Termasuk juga disebutkan oleh Imam Najamuddin
Ahmad bin Hamdani Hambali, salah seorang imam dari kalangan madhab Hambali mengatakan, was-sihru sabitun mawjudun lahu haqiqatun lakinnahu haramun yakfuru muallimuhu wa muta'allimuhu fil asahi wal ashab. Sihir itu ada dan nyata serta berwujud secara hakikatnya. Tapi sihir itu haram dan dikafirkan orang yang belajar sihir, ya, dikafirkan orang yang mengajarkan sihir dan belajar sihir tersebut menurut pendapat yang benar dan sahih dari kalangan madhab kami. Ya, wa kadza al-khilafu fi ta'zimi wal kihanati wal irafah. Sihir itu berwujudnya itu dari ya perdukunan, peramalan, atau yang berkaitan dengan ahli nujum dan seterusnya. Al-Hafidz Az-Zahabi, pemilik kitab ini yaitu Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar, mengatakan ini. Sebagaimana yang beliau katakan di dalam kitab beliau ini. Inna sahira la budda an yakfura. Bahwasannya tukang sihir tersebut, ya, itu pastinya adalah orang yang kufur kepada Allah Jalla wa'ala. Tukang sihir itu pastinya adalah orang yang kufur kepada Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Walakin sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala firmankan di dalam surah Al-Baqarah ayat 102, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Al-Hafidz Az-Zahabi berdalilkan dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah bahwasannya syaitan-syaitan itulah yang kafir yang mengajarkan manusia tentang sihir. Dan banyak lagi perkataan para ulama tentang masalah ini. Syekh Abdul Aziz bin Baz di antaranya, ulama sekarang ini, mengatakan as-sihru minal muharramatil kufriyah. Sihir itu adalah perbuatan yang haram sekaligus perbuatan kekufuran. Dan banyak lagi dari perkataan-perkataan para ulama tentang masalah sihir tersebut. Naam. Kemudian berkaitan tentang masalah sihir. Ya. Kita tahu sihir itu nyata dan ada, dan itu hakikatnya juga ada. Kenapa? Ada dua alasan. Yang pertama, sihir itu kenapa kita katakan ada dan nyata, dan itu benar ada hakikatnya, karena akibat sihir bisa membuat seseorang jatuh sakit, bahkan bisa mati, bisa meninggal dunia. Yang kedua sebabnya kenapa kita nyatakan sihir itu ada dan nyata, karena sihir itu ya bisa menipu pandangan manusia. Seperti yang kita lihat ya di televisi itu, ada dunia sulap. Dunia sulap itu adalah permainan sihir yang kita tertipu dan terpedaya oleh sihirnya dia tersebut. Sihir seperti ini menipu pandangan seakan-akan si pesulap masuk ke dalam api, padahal tidak. Seakan-akan ia menikam dirinya dengan benda yang tajam seperti pisau, padahal ternyata kita dikelabui. Jika dipahami demikian, maka kita dapat ya mengumpulkan atau mengkompromikan bahwasannya macam-macam dalil tentang sihir tersebut. Namun perlu dipahami bahwa sihir atau sulap tidaklah bisa merubah bentuk sesuatu benda. Misalnya batu atau besi diubah menjadi emas. Nggak mungkin itu. Dulu ada di India yang ngaku Dajjal itu loh. Siapa namanya? Sai Baba. Itu sihir itu. Dia mau makan sesuatu, kemudian keluar dari mulutnya seperti emas. Padahal bohong. Ya, itu bentukan yang sudah dibuat oleh siapa? Oleh stafnya, oleh asistennya, atau yang bekerja dengan dia. Dan subhanallah, mati juga pada ujungnya kan? Seperti itu. Kehebatan apapun, ya sirna juga.
Nah, jadi tukang sihir itu nggak bisa misalnya merubah daun jadi apa? Jadi uang, nggak bakalan bisa itu. Mungkin dihipnotis iya. Hipnotis kan bagian daripada apa? Sihir. Kita tersihir sehingga membuat kita mengasihkan uang kita kepada dia. Itu mungkin bisa. Tapi kalau daun dirubah jadi uang atau batu dirubah jadi emas, maka itu tidak bisa bakalan terjadi. Maka sebab itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, supaya kita tersebut terhindar dari yang namanya sihir, maka salah satu amalan yang harus kita lakukan adalah melakukan zikir pagi dan petang. Karena zikir pagi dan petang itu menjauhkan diri kita dari yang namanya sihir tersebut. Insya Allah ya, sihir tidak bisa mendekati kita. Tadi kita sudah sebutkan tentang bahaya sihir. Ya, tukang sihir itu apakah kafir? Ya, para ulama tadi dengan sangat jelas sekali menjelaskan. Dari ulama terdahulu sampai ulama yang sekarang ini. Ya, termasuk dikatakan oleh mayoritas ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwasanya tukang sihir itu adalah kafir. Ya, mereka berdalilkan firman Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 102. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Ya, padahal Sulaiman itu tidak kafir karena Sulaiman tidak mengajarkan sihir. Syaitan-syaitan itulah yang mengajarkan sihir kepada manusia. Maka syaitan-syaitan itulah yang dianggap kafir. Ada yang mengatakan seperti ini, pendapat yang kedua ya, sebagai tambahan ilmu. Kalau sifat sihirnya ada unsur kekufuran, maka tukang sihir tersebut dihukumi kafir. Jadi jika sekiranya, ini kata pendapat yang kedua, jika sekiranya di dalam sihirnya tersebut ada kekufuran, baru tukang sihir tersebut dihukumi kafir. Tapi jika di dalam sihir tersebut tidak ada unsur kekufuran, maka kita tidak bisa menghukumi si tukang sihir tersebut sebagai orang yang keluar daripada Islam ini atau kafir. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ada riwayat dari Ibunda Aisyah bahwa beliau tidak membunuh tukang sihir dari kalangan budak wanita. Riwayat tersebut disebutkan oleh Al-Imam Abdul Razzaq dan juga oleh Al-Imam Al-Baihaqi serta oleh Al-Imam Ibnu Hazam dengan sanad yang sahih. Kenapa Ibunda Aisyah tidak menghukumi bunuh kepada tu budak yang telah melakukan perbuatan sihir? Karena sihir yang dilakukan oleh budak tersebut tidak ada unsur kekufuran di dalamnya. Nah, dan di sini menunjukkan bahwasannya jika sihir tersebut di dalamnya tidak ada unsur kekufuran, maka kita tidak bisa menghukumi si tukang sihir tersebut sebagai orang yang kafir. Karena asal mula hukumnya, ya, Islam itu tetap ada pada dia. Ini yang dijelaskan oleh pendapat yang kedua. Tapi sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah, tukang sihir itu tidaklah sempurna menjalankan praktek sihirnya itu kecuali kalau di dalamnya ada kekufuran, ada kesombongan, dan ada pengabdian kepada syaitan. Subhanallah, buang air besar di atas mushaf Al-Quran, itu hukumnya apa? Kufur. Keluar daripada Islam. Melecehkan kitab Allah, Al-Quranul Karim. Meskipun kita menghormati pendapat yang kedua ini, yang menyatakan bahwasannya kesihiran itu atau tukang sihir tersebut baru dianggap kafir jika sihir yang dia lakukan ada unsur kekufuran. Jadi kalau kita rincikan
tentang hukum sihir tersebut sebagai berikut. Sihir yang dihukumi kafir yaitu jika di dalam sihir yang dia lakukan, di dalamnya meminta pertolongan kepada syaitan. Ketika si tukang sihir melakukan amalan sebagai bentuk pengabdian dan peribadahan kepada syaitan, maka si tukang sihir tersebut dihukumi apa? Kafir. Dan rata-rata dukun yang mempraktekkan sihir itu mengabdi kepada siapa? Kepada syaitan, bangsa jin. Syaitan itu kan dari kalangan manusia dan juga dari kalangan bangsa jin. Benar apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Tidak mungkin tuh dukun atau tukang sihir mempraktekkan sihirnya secara sempurna kecuali ada penyembahan dan pengabdian kepada syaitan. Ya, dan ini hukumnya apa? Sepakat ulama. Kalau ada unsur pengabdian kepada syaitan dan penyembahan kepada syaitan, maka si tukang sihir tersebut hukumnya kafir, murtad, keluar daripada Islam ini. Kemudian yang kedua, ada sihir nih yang kita dapatkan juga. Sihir yang dihukumi dosa besar. Yaitu sihir dengan bantuan obat-obatan atau ramu-ramuan. Ya, ini kalau di dalamnya, di dalam obat-obatan atau ramuan-ramuan tersebut tidak ada unsur kekufuran, maka pendapat yang kedua mengatakan dia tidak bisa dihukumi kafir. Sebagaimana kasus ada seorang budak di zaman Ibunda Aisyah melakukan perbuatan sihir, tapi berhubung sihirnya tersebut tidak ada unsur kekufuran di dalamnya, maka Ibunda Aisyah tidak menghukumi dia dengan hukum had atau bunuh. Kenapa? Karena sihir yang dia lakukan tersebut bukanlah kekufuran. Dan dia dikembalikan kepada asal mula hukum. Dia masih muslim. Wallahu a'lam. Taib. Kemudian bahaya yang kedua. Sihir itu akibatnya bisa seseorang kafir atau murtad. Atau minimal paling tidak dia telah melakukan perbuatan dosa besar. Jika sekiranya sihir di dalamnya tidak ada unsur kesyirikan, tidak ada unsur kekufuran. Ya. Bahaya sihir yang selanjutnya. Dikarenakan tukang sihir itu dihukumi kafir, maka terkena hukum had. Hukumannya hukum apa? Hukum mati. Makanya kan tukang santet banyak tuh yang dibunuh oleh masyarakat. Cuma bedanya yang hak pengeksekusian siapa? Hukum pemerintah. Kita tahu nih di komplek kita ada dukun misalnya. Kita rame-rame datang ke rumah dia, kita ikat, kita bakar dia, kita siram pakai bensin, kita sudut dengan api misalnya, haram. Enggak boleh. Dan juga tidak boleh ya penyiksaan dengan api. Enggak boleh, haram. Ya, dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan sampai menyiksa seseorang dengan apa? Dengan api. Karena yang punya hak menyiksa makhluknya, ya, yang punya hak menyiksa makhluk itu dengan api hanyalah Allah Jalla Jalaluh. Nah, kalau sekiranya tukang sihir tersebut terkena hukuman mati, antara kafirnya tukang sihir dan hukum membunuhnya adalah masalah yang berbeda. Kita nih secara umum, Ustaz, apa hukumnya belajar sihir? Haram. Bagaimana kalau dia tersebut ya mempelajarinya, kemudian mengajarkannya dan mempraktekannya? Kufur. Itu hukumnya. Tapi bagaimana? Apakah dia dieksekusi bunuh? Itu masalah yang berbeda. Ya, mempelajarinya haram, kemudian mengajarkannya dan mempraktekannya adalah kekufuran. Nah, mengenai hukuman mati untuk tukang sihir, para ulama berbeda pendapat. Ada ya dua pendapat. Pendapat yang pertama, menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, tukang sihir wajib dihukum mati. Subhanallah. Ini pendapat siapa? Imam Malik dan Imam Ahmad. Tukang sihir dihukum mati. Pendapat yang kedua, tukang sihir tidak dihukum mati.
kecuali jika melakukan sihir sampai derajat kekafiran. Artinya kalau sihir yang dia lakukan di dalamnya ada unsur kekafiran dan kesyirikan, bisa dihukum mati. Tapi kalau sekiranya sihir yang dia lakukan tingkatannya tidak sampai kepada kekufuran, maka tidak bisa dihukum mati atau dihukum bunuh. Ini pendapat dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Wallahu a'lam, di antara dua pendapat tersebut, pendapat yang rajih, pendapat yang paling tepat, tukang sihir itu dihukum mati secara mutlak. Baik bentuk sihirnya dihukumi kafir, ataupun hukum sihirnya tersebut cuma sebatas dosa besar saja. Artinya tidak ada unsur kekufuran di dalamnya. Tetap dihukum mati. Tapi sekali lagi, Bapak dan Ibu, ikhwan wa akhawati fiddin, a'azani wa azakumullah, yang punya hak eksekusi siapa? Pemerintah yang mengeksekusi, bukan kita, bukan rakyat. Naam, kita cuma menjelaskan hukumnya, bahwasannya saking bahayanya tuh tukang sihir, maka hukuman bagi dia yang paling pantas adalah dihukum mati. Dalilnya Ustadz, ada beberapa dalil. Pertama dari hadis Jundub bin Junadah. Qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jundub bin Junadah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haddus sahiri darbatun bisayf. Hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal dengan pedang. Maksudnya apa? Dihukum mati. Dipenggal dengan pedang itu teknisnya saja. Bisa jadi digantung, bisa jadi ditembak, ya kan? Itu kita kembalikan pengeksekusiannya, teknisnya kepada siapa? Hukumah, kepada pemerintah. Hadis ini ya derajatnya hasan, dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan beliau pada nomor hadis 1460, dan disebutkan di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Bajalah bin Abadah. Beliau berkata bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah menulis surat dan memerintahkan membunuh setiap tukang sihir laki-laki ataupun perempuan. Bajalah bin Abadah ini berkata, beliau ditugaskan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab statusnya waktu itu menjadi apa? Khalifah ulil amri, pemerintah. Beliau mengutus Bajalah bin Abadah untuk mencari tukang sihir dan langsung dieksekusi. Dan kata Bajalah bin Abadah, dia seorang tabi'in, maaf, ya, beliau mengatakan, kami dapatkan 3 tukang sihir dan kami langsung eksekusi bunuh. Karena atas perintah siapa? Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab statusnya apa? Pemerintah, ulul amri. Naam. Kemudian itu pula yang dikatakan dalam riwayat Imam Ahmad. Imam Ahmad menyatakan, ya, dengan mengambil hadis-hadis Nabi SAW yang sahihah, bahwasanya beliau mengatakan, aku mengatakan untuk tukang sihir itu hukumannya mati. Dan itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh 3 orang sahabat Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Yang kedua adalah Hafsah, ya, putri dari siapa? Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan juga yang ketiga dari Jundub bin Junadah. Nah, 3 orang sahabat ini menjadi saksi bahwasannya untuk tukang sihir tersebut adalah hukumannya adalah hukuman mati. Tapi sekali lagi yang mengeksekusi siapa? Hukum atau pemerintah. Sudah masuk waktu sholat isya, kita azan dulu. Naam. Sholat dulu ya? Sholat, oke, habis sholat kita lanjutkan ya kajian kita ini. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. أقيموا الصف تراصوا واعتدلوا استووا وسدوا الخلل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأصلي وأسلم على نبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين، وبعد. وبسخل صدري
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan Ibu yang saya dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, melanjutkan kajian kita pembahasan tentang dosa-dosa besar. Kita masih seputar dosa besar yang ketiga, yaitu masalah sihir. Sedikit pembahasan kita sebelum pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Ada beberapa poin yang penting yang akan kita bahas, termasuk pembahasan tentang masalah tukang sihir yang bertaubat. Jika sekiranya tukang sihir tersebut bertaubat, taubatan nasuha, apakah diampuni dosa-dosanya ataukah tidak? Di sini ada dua pendapat yang berkaitan tentang masalah itu. Pendapat yang pertama mengatakan, taubatnya tukang sihir tidaklah diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Dan ini adalah pendapat dari kalangan madhab Hambali. Ya, kalaupun dia dihukum mati saat diterapkan hukum Islam, itulah hukuman secara lahiriah. Adapun batinnya, kata mereka, kata para ulama dari kalangan madhab Hambali, itu kita serahkan urusan itu kepada Allah Jalla wa Ala. Jika memang taubatnya benar-benar jujur, artinya ikhlas karena Allah Jalla wa Ala, dan juga ada rasa nadam, penyesalan, maka insya Allah biiznillah Allah Jalla wa Ala akan memaafkan mereka atau memaafkan tukang sihir tersebut. Tapi jika sekiranya taubatnya dalam hati tersebut dusta, maka ia dihukumi secara lahiriahnya. Itu pendapat yang pertama. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwasannya dosa apapun, bahkan syirik sekalipun, jika sekiranya dia bertaubat sebelum meninggal dunia, termasuk juga tukang sihir bertaubat secara taubatan nasuha, maka insya Allah biiznillah taubatnya tersebut diterima oleh Allah Jalla Jalaluh. Dan itu berdasarkan firman Allah Jalla Jalaluh dalam surah Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang berlumurkan dengan dosa. Termasuk dosa sihir. Dosa melakukan praktek sihir. Jika dia bertaubat, maka niscaya Allah Jalla wa Ala akan menerima taubatnya. Allah Jalla wa Ala masih mengatakan mereka, orang-orang yang berlumurkan dengan dosa tersebut sebagai hamba-hamba Allah Jalla wa Ala. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Jalla wa Ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala mengampuni dosa-dosa seluruhnya, termasuk sihir. Jangankan sihir, sebagaimana yang kita bahas sebelumnya, syirik besar, jika dia sebelum meninggal dunia bertaubat taubatan nasuha, maka insya Allah biiznillah Allah Jalla wa Ala akan menerima taubatnya. Asal taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu syaratnya, pertama ikhlas bertaubatnya, yang kedua ada rasa nadam, rasa penyesalan, kenapa sampai melakukan perbuatan dosa sihir tersebut. Yang ketiga tidak mau lagi untuk mengulangi perbuatan itu dosa, punya azam, punya tekad yang keras untuk tidak mau melakukan perbuatan dosa sihir tersebut. Dan itu juga disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yakbar taubatal abdi ma lam yughaggir." Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala selalu menerima taubatnya seorang hamba selama ruh masih dikandung badan. Selama ruh masih dikandung badan, artinya masih hidup, dia bertaubat. Taubatan nasuha termasuk suka praktek dukun, suka praktek sihir, maka niscaya Allah Jalla wa Ala akan menerima taubatnya. Naam, dan itu dikuatkan lagi dari hadis yang banyak. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan Allah Jalla wa Ala menerima taubatnya seorang hamba selama dia tersebut masih hidup. Dan yang rajih, pendapat yang kedua, jika tukang sihir bertaubat taubatan nasuha dengan syarat yang terpenuhi, ada ikhlas, ada rasa penyesalan, dan punya tekad bulat dan tekad yang kuat,
untuk tidak mengulangi perbuatan dosa sihir tersebut, maka niscaya Allah Jalla wa'ala akan menerima taubatnya. Termasuk pembahasan yang tidak kalah pentingnya, kenapa orang itu terkena sihir? Itu 3 sebab. Ya, kenapa seseorang terkena sihir? Yang pertama, ghafil an dzikrillah. Dia lalai akan mengingat Allah Jalla wa'ala. Tidak pernah sholat, tidak pernah melakukan amalan dan ibadah, tidak pernah melaksanakan kewajiban, tidak pernah melaksanakan perintah-perintah Allah, dan bahkan melanggar larangan-larangan Allah Jalla Jalaluh. Orang yang lalai mengingat Allah Jalla wa'ala dipastikan mudah terkena sihir. Yang kedua, tidak mau perhatian terhadap ibadah dan ketaatan. Ya, termasuk ya, kita katakan secara umum, orang yang tidak pernah mau taat kepada Allah, termasuk tidak mau beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, sangat mudah terkena sihir. Yang terakhir, yang ketiga, kenapa orang tersebut terkena sihir? Sebabnya adalah tidak mau memperhatikan pada zikir-zikir yang syar'i. Tidak mau berzikir setelah sholat. Ya, termasuk sholat itu zikir. Termasuk sholat adalah zikir. Zikir itu ada 2, ada zikir yang sifatnya umum, seperti sholat, menunaikan zakat, berpuasa, itu ingatnya kita kepada Allah. Tapi ini maksud yang ketiga ini, zikir-zikir yang khusus. Seperti zikir pagi dan petang, zikir sebelum tidur, atau zikir-zikir yang lainnya. Nah, termasuk ya, doa sebelum masuk kamar mandi, doa habis keluar dari kamar mandi, itu pun juga termasuk zikir. Pastikan sebelum masuk kamar mandi berdoa, Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Dengan nama Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan yang ada dalam kamar mandi. Ya, kamar mandi itu al-hammamu baitu syaitan. Kamar mandi itu rumahnya syaitan. Betapa banyaknya orang dikarenakan lupa akan berzikir sebelum masuk ke kamar mandi, lupa doa sebelum masuk kamar mandi, kena sihirnya di mana? Di dalam kamar mandi. Di dalam toilet, dalam restroom. Tempat kongkonya jin, syaitan itu di kamar mandi. Dan kalau kita baca doa sebelum masuk kamar mandi, dipastikan syaitan tidak bisa melihat auratnya kita. Kita sendirian sebagai manusia di dalam kamar mandi, tapi kita yakin di dalam kamar mandi itu banyak bangsa jin yang kumpul di situ, nongkrong di situ. Supaya tuh bangsa jin tidak bisa melihat auratnya kita, karena namanya kita mandi, pasti dalam kondisi oryanan, bugil, ya, tanpa pakaian. Nah, supaya mereka tidak bisa melihat auratnya kita, dengan cara membaca doa itu tadi, kata Nabi SAW dalam hadis Ali bin Abi Thalib dan juga hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Naam. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara kita supaya jangan sampai terkena sihir? Ya. Supaya kita tidak terkena sihir, ada beberapa hal yang dianjurkan oleh para ulama, ya, yaitu dengan kita tersebut, ya, selalu ingat kepada Allahu Jalla wa Ala. Rajin berzikir, rajin beribadah, senantiasa baca doa, hatta keluar rumah, ya, kita ingat Allah Jalla wa Ala dengan membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwata illa billah. Kata Nabi dalam hadis Anas bin Malik, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, jika kita setiap keluar rumah sanggup membaca itu doa tadi, maka dipastikan kita mendapatkan 4 hal. Yang pertama adalah hudita, Allah memberikan petunjuk kepada kita. Yang kedua kufita, Allah cukupkan rizki kita. Kemudian yang ketiga wukita, Allah Jalla wa Ala jaga kita, termasuk dari sihir. Dan yang keempat watanaha anhu syaitan, syaitan menjauh daripada kita tersebut. Termasuk juga zikir adalah baca Al-Quran. Setiap hari baca Al-Quran. Hatta cuma 1 lembar. Sunnahnya baca Al-Quran berapa? Dalam sehari itu. 1 juz. Berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ketika bertanya kepada Nabi SAW, bagusnya aku menghatamkan Al-Quran itu kapan ya Rasulullah? Kata Nabi, ikra'ul Quran fi kulli syahrin marrah.
bacalah Al-Quran dan hatamkan Al-Quran setiap 1 bulan 1 kali hatam. Al-Quran 30 juz. Berarti sehari kita berapa? 1 juz. 1 juz itu 10 lembar atau 20 halaman. Insya Allah sanggup jika punya niatan kuat untuk membaca Al-Quran 1 juz itu dalam sehari. Salat 5 waktu, ya kan? Kita wajibkan diri kita ini. Ya, entah sebelum salat atau setelah salat wajib, setelah zikir salat wajib, kita baca Al-Quran. Ambil 10 menit. Baca 2 lembar atau 4 halaman. Kali 5 berarti 1 juz. Subhanallah, kalau kapan waktu kita sempat baca Quran, baca Quran. Dari rumah ke kantor, dari rumah ke tempat kerja kita. Kebetulan juga disetirin, ada sopir, baca Quran di situ. Lumayan. Subhanallah, sampai kapan lagi kita ini tidak memperhatikan Al-Quran? Baca Al-Quran, ikhwan. Suruh anak istri kita baca Al-Quran juga. Ya, minimal 10 ayat. Kalau yang baca 10 ayat, lam yuktab minal ghafilin. Dalam seharinya tidak bakalan tertulis sebagai orang yang lalai. Dianggap ingat kepada Allah Jalla wa'ala. Dan orang yang dianggap ingat kepada Allah Jalla wa'ala, jauh dari yang namanya sihir. InsyaAllah, biiznillah. Itu yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Naam. Kesimpulannya, orang yang lalai membaca Al-Quran, hati-hati. Itu salah satu cara tukang sihir atau dukun menyihir kita. Ya, makanya kalau kita lihat orang-orang yang terkena sihir pasti orang yang jauh dari Allah. Khususnya dia tersebut tidak pernah zikir. Khususnya lagi dia tidak pernah baca Al-Quran. Naam. Ya, bukan one day one ayat ya, kedikitan. 1 hari 1 ayat. One day one juz kalau bisa, ya kan, seperti itu. Atau paling tidak sehari 10 ayat lah, seperti itu. Naam. Usahakan kalau kita setiap hari bawa handphone, kemana? Hatta habis zikir, kita pegang handphone lagi. Iya kan? Subhanallah, masa baca Al-Quran tidak bisa? Subhanallah, habis bangun seperti yang dilihat handphone. Bukan begitu? Wallahil azim, Allah, zaman ini zaman yang na'udzubillah. Orang pada majnun sendiri, pada gila sendiri dengan handphonenya. Na'udzubillah, ya kan? Seperti itu. Hatta di kajian kadang sempat-sempatnya melihat, ya, ini siapa yang WhatsApp, siapa yang WA dan lain sebagainya. Selesai tadi pagi sudah kerja. Tutup sudah. Masuk rumah kalau perlu kita tutup juga tuh handphone. Ya kan? Subhanallah, satu kasur dengan istri. Satu ketawa, satu dengan wajah seram seperti serius. Wallahi, enggak ada pembicaraan. Dari habis Isya masuk sampai tidur. La ilaha illallah. Istrinya begitu, suaminya apa lagi? Nah, jangan. Ya. Baca Al-Quran, ya, baca Quran setiap hari. Perintahkan anak istri kita supaya terhindar apa? Dari sihir. Anak-anak kita suruh baca doa sebelum tidur. Suruh hafalkan. Ayat hafalan itu kan ayat kursi. 2 ayat yang terakhir surah Al-Baqarah, Amanah Rasul. Ya. Kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Termasuk doa sebelum tidur. Surah anak kita hafalkan. Itu surah pendek. Ya. Surah yang semua kita ini sanggup untuk menghafalkannya seperti itu. Baik. Kemudian termasuk doa, ya, berdoa kita meminta perlindungan agar jangan sampai terkena sihir, santet, pelet dan sejenisnya. Ya. Pelet itu apa? Itu sihir mahabbah. Ya. Subhanallah, istrinya lebih cantik. Bisa-bisanya kepelet sekretarisnya gitu loh. Bisa-bisanya. Ini hitam pekat, istrinya putih bening. La ilaha illallah. Pasti ada sesuatu yang aneh. Kenapa? Disihir nih orang. Gak mungkin kalau gak disihir. Seperti itu. Istrinya cantik jelita di rumah, kok bisa-bisanya senang yang ini? Kan seperti itu. Nah, itu ada keanehan dan itu kita pastikan orang itu apa? Tersihir. Nah, baca doanya apa? Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi, ya, kepada Hasan dan Husain, dan pada saat Hasan dan Husain masih kecil, sering Nabi berdoa, ya. Sebagaimana itu doa kata Nabi SAW, dulu bapak kalian Nabi Allah Ismail alaihissalam dan juga Nabi Allah Ishak alaihissalam meminta perlindungan kepada Allah dengan doa tersebut. Doanya sebagai berikut. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamatin wa min kulli ainin lamatin.
Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang telah sempurna dari godaan syaitan dan binatang-binatang yang beracun dan dari pengaruh ain. Ain itu mata panas. Dari pengaruh ain yang buruk. Ain itu orang tanpa sadar punya penyakit ain. Itu biasanya dari manusia yang hasut dan punya penyakit iri dengki. Biasanya. Ya, meskipun kadang di antara orang gak sadar tuh punya penyakit. Makanya oleh sebab itu, kita jangan senang dulu kalau dipuji orang. Baik berkaitan dengan diri kita ataupun barang kita seperti rumah dan mobil. Pastikan orang yang memuji kita atau memuji barang kita atau anak-anak kita, dia menyebutkan nama Allah, memuji Allah Jalla wa'ala. Masya Allah, subhanallah, ya. Kemudian dia memuji, bagus banget nih mobil, kan seperti itu. Tapi kalau cuma dia bilang, keren nih mobil. Cool, Masya Allah, cool, Masya Allah. Kenapa? Kok dipaksa begitu? Takut anak inti punya penyakit ain. Takutnya keluar dari komplek ini tabrakan. Ya kan banyak terjadi itu. Berarti itu orang punya penyakit ain. Nantilah pembahasan penyakit ain itu. Tapi walhasil kita doa seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan bikalimatillah, yaitu berlindung dengan kalimat Allah adalah Al-Quran. Ada pula yang menyatakan nama dan sifat Allah yang indah. Kalimat Allah sendiri disifatkan dengan sempurna. Karena tak mungkin dengan nama Allah terdapat sifat kekurangan, apalagi aib, seperti kalamnya manusia. Juga ada ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bikalimatillah, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, adalah manfaat terjaga dari kekurangan dan pasti sudah mencukupi segala hal. Sedangkan wahama, hama itu maksudnya adalah segala binatang yang beracun, yang bisa mematikan. Termasuk ular, termasuk kalajengking, dan lain sebagainya. Wa min kulli ainin lama, adapun yang disebut dengan ain, itu adalah mata panas yang buruk. Ya, maksud ain apabila mengenai seseorang, bisa berdampak buruk untuknya. Wallahu alam, semoga Allah Jalla wa'ala menjauhkan diri kita, keluarga kita, anak istri kita, orang tua kita dari yang namanya sihir ini. Semoga Allah Jalla wa'ala selalu melindungi kita dan menjaga kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, tinggal 10 menit lagi. Silakan. Ada pertanyaan? Amin ya rabbal alamin. Nah. Ya, tentu ada iqamatul hujjah dan kasyfus syubhat. Ya, bisa jadi dia melakukan sihir karena kejahilan dia. Tidak paham, tidak langsung kita mengkafirkan dia. Sama seperti pelaku syirik. Ya, syirik besar ya. Itu kita nasihati, kita bimbing, kita buka subhat-subhatnya mereka itu. Sampai dia tersebut paham, mengerti, tetap melakukan sihirnya misalnya, tidak peduli dengan nasihat kita, ya bahkan mengacuhkan, bahkan menjauhi kita misalnya, maka dia bisa terhukumi sebagai orang yang kafir, keluar daripada Islam. Dan itu semua berlaku dari perbuatan dosa yang mengakibatkan dia kufur kepada Allah Jalla wa'ala. Ketika mengkafirkan seseorang itu harus hati-hati, ya. Dan poin pentingnya adalah iqamatul hujjah, tegakkan hujjah-hujjah. Maksud hujjah-hujjah di situ dalil-dalil, ya, termasuk juga kasyfus syubhat. Dia begitu melakukan kesesatan karena ada syubhat dalam pikirannya. Ada sesuatu yang membuat dia bimbang sehingga melakukan yang demikian. Seakan-akan itu benar, padahal tidak benar. Syubhat ini orang, ya kan? Seperti itu kira-kira. Wallahu a'lam. Iya, meminta ruqyah itu makruh. Yang minta itu, minta di ruqyah dirinya sendiri. Itu yang makruh. Adapun tadi kan untuk anaknya, bukan buat dirinya. Dia minta tolong, Ustadz nih problem banget, anak punya anak, sudah 6 tahun gak bisa ngomong. Anak yakin ada sesuatu nih.
Ana minta ruqyah dari antum buat anak-anak Ustaz, bukan buat anak. Nah berarti dia apa? Bukan minta ruqyah buat dirinya, tapi buat siapa? Buat anaknya. Seperti kita ngomong, Ustaz, si fulan kemana tuh yang biasa duduk di pojokan itu? Kayak sedeng Ustaz sekarang. Di ruqyah sudah belum? Ya kalau Ustaz bisa meruqyah deh. Ruqyahin deh Ustaz. Ya kan seperti itu. Antum secara tidak langsung meminta anak. Kemudian bukan antum buat diri antum, tapi buat siapa? Buat teman kita yang agak sedikit sedeng tadi itu. Nah artinya apa? Kita ruqyah dia, insya Allah dia tersebut bukan yang meminta ruqyah, tapi yang sifatnya tersebut menginfokan kepada ustadz. Dan itu boleh, dan meruqyah seseorang itu kan pahala besar. Meruqyah itu pahala. Ya. Tapi yang meminta, kenapa meminta untuk dirinya sendiri, supaya ustadz itu meruqyah dirinya sendiri, makruh. Sifat 70.000 ya umat Muhammad SAW yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa diazab itu memiliki tawakal yang sempurna. Saking sempurnanya tawakalnya, hatta meminta ruqyah yang syar'i saja dia tidak mau. Nah, jadi kita katakan bahwa anaknya ke ustadz, ya minta nasihat kepada ustadz, gimana ustadz solusinya? Kalau si ustadz meruqyah, alhamdulillah. Seperti itu kira-kira. Wallahu a'lam. Iya, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kepada siapa? Hasan dan Husain tadi. Bacakan, dan itu tidak mesti harus waktu mustajab. Termasuk sebelum tidur, atau mungkin lagi berduaan dengan dia. Kapan waktu pun. Kita doakan tuh anak. Dan anak-anak kecil itu banyak didoakan, ya kawan. Anak-anak kecil itu banyak didoakan. Anak kecil itu kan lucu-lucu. Masya Allah. Ya kan? Dan ada di antara orang-orang yang bertemu dengan dia, entah keluarga kita atau teman kita nggak tahu. Jangan-jangan ada yang punya penyakit ain tadi. Dengan kita mendoakan, bahkan kalau zikir pagi dan petang, kita dudukkan tuh anak kita bersama kita, agar mereka dengar dengan apa yang kita baca. Mudah-mudahan itu sebagai caranya Allah Jalla wa'ala untuk menjaga diri kita dan keluarga kita serta anak-anak kita tersebut. Termasuk sebelum tidur kan, masih bayi gimana? Bacakan doa tidur juga. Ya kan seperti itu, sambil gendong anak kita, kan menidurkan masih. Ya, kita baca apa saja? Ya bacakan ayat kursi, amanah rasul, kemudian ya surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian subhanallah 33 kali, tahmid alhamdulillah 33 kali, takbir 34 kali, kemudian tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya, seperti itu. Nah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, itu kita bacakan. Kenapa? Tidak lain sebagai zikir buat dia. Nah, itu supaya mereka terbiasa juga dengar. Sekaligus permohonan kita kepada Allahu Jalla wa ala, seperti itu. Nah, iya. Haram jelas. Tapi kalau dalam masalah apakah kekufuran, jika di dalamnya yang dia minta tersebut, terutama syarat daripada jin muslim itu, ada unsur-unsur kekufuran, maka jinnya dan juga manusia yang meminta kepada dia bisa terhukumi kufur. Makanya tadi para ulama kan ketika menjelaskan tentang hukum penyihir itu, kafir apakah tidak kafir. Sepakat ulama, jika di dalam sihirnya ada unsur kekufuran, ada unsur penyembahan kepada jin, ada unsur pengabdian kepada syaitan, maka dia kufur. Tapi kalau sekiranya di dalam sihirnya tersebut tidak ada unsur itu, wallahu alam pendapat yang paling rajih, dia tidak kufur tapi dihukumi fasik. Seperti itu. Tapi hatta jin muslim juga mengarahkannya kepada kekufuran. Jin itu pendustanya makhluk. Ya, makanya bangsa jin ada enggak nabi? Tidak ada. Ada enggak ulama? Enggak ada ulama. Subhanallah, sampai dikatakan orang fasiknya kita, ini manusia, orang fasiknya manusia, itu orang solehnya bangsa jin. Seperti itu. Makanya
kita nggak boleh minta bantuan kepada bangsa jin. Ya, Nabi nggak mencontohkan. Perang mana ada minta bantuan bangsa jin? Oh, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kita katakan termasuk bala tentaranya jin, benar. Tapi ingat nggak ketika Nabi Sulaiman berkata, ya, yang mampu menampakkan istananya Ratu Balqis yang lebih cepat daripada Ifrit ini siapa? Ifrit kan mengatakan, ya Sulaiman, enti berdiri duduk atau duduk, ya berdiri, tuh istananya Ratu Bilqis itu ada di hadapan ente. Kata Nabi SAW, siapa yang lebih mampu lagi? Ada orang alim, soleh, minta kepada Allah. Sekejap mata. Subhanallah, berarti menunjukkan apa? Manusia lebih soleh. Manusia lebih alim. Manusia lebih bertakwa kepada Allahu Jalla wa'ala ketimbang bangsa jin. Wallahu a'lam. Nah. Baik, ya. Assalam. Ya. Berprofesi dukun. Iya, Anda paham maksud antum itu, banyak dalam satu keluarga, kalau dia pengabdi syaitan atau jin, itu anaknya jadi gila. Banyak kasus-kasus yang begitu, tapi apakah karena dia meneruskan? Tapi tidak semua ya, kalau anak-anaknya orang yang soleh, bertaubat kepada Allah, paham, mengerti tentang kelakuan ayahnya itu salah, maka insya Allah aman. Iya, betul. Ya itu mungkin pengaruh dari ya apa yang terjadi di rumahnya itu. Sering ada praktek perdukunan atau sihir. Maka alangkah baiknya antum berikan nasihat kepada mereka untuk bertaubat, taubatan nasuha. Yang kedua, ya, perbanyak mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Rajin melaksanakan ibadah, wabil khususnya sholat. Insya Allah kalau dia sholat rutin, ditambah lagi dengan sholat-sholat sunnah, jauhlah dari godaan itu. Kemudian perdengarkan ayat Al-Quran di rumahnya tersebut. Perdengarkan, baca Al-Quran tiap hari. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran. Zayyinu buyutakum bitilawatul Quran. Hiasilah rumah kalian dengan membaca Al-Quranul Karim. Faqra'u suratul Baqarah. Fa innaha tufiru syayatin. Bacalah surah Al-Baqarah salah satunya. Karena surah Al-Baqarah itu mengusir syaitan yang ada di rumah. Ajarkan juga zikir pagi dan petang kepada mereka. Termasuk juga zikir-zikir setelah sholat. Termasuk zikir sebelum tidur. Termasuk zikir sebelum masuk kamar mandi. Itu penting. Ya, dan suruh belajar din, agama. Ya, supaya gangguan-gangguan tadi hilang. Ya, gangguan itu bisa hilang dan jin akan lari dari rumah kita. Syaitan akan lari dari rumah kita. Ketika kita dekat dengan Allah Jalla wa'ala. Ingat, sebab orang terkena sihir, terkena santet, itu cuma 3. Yang pertama memang dia tersebut tidak pernah mau untuk mengingat Allah Jalla wa'ala. Yang kedua tidak pernah mau menjalankan ketaatan. Gak mau beribadah kepada Allah. Meninggalkan sholat, tidak mau puasa, tidak mau melaksanakan amalan-amalan yang lain. Itu mudah, terkena sihir. Gak pernah baca zikir sama sekali. Mau zikir tidur, mau zikir setelah bangun tidur, zikir pagi, zikir petang. Ya, sudahnya sholatnya ditinggalkan. Ya rentanlah, pastilah kena sihir seperti itu. Nah, antum nasihati kepada teman antum itu seperti itu. Ya. Iya, nah, ustadznya datang, nasihatin, ustadznya tugas menasihatin mereka semua. Ya, apa yang terjadi sudahlah. Ya, semoga tuh ayahnya kena ketidakpahaman mempraktekkan itu. Mudah-mudahan ada uzur di sisi Allah Jalla wa'ala. Ya,
Kemudian yang dilakukan oleh mereka sekarang ini banyak mendekatkan diri kepada Allah. Kalau sekiranya masih ada di antara anggota keluarga yang masih berkelakuan seperti itu, artinya mengigau tidak jelas, kadang kesurupan dan lain sebagainya, maka boleh untuk diruqyah. Ya, diruqyah oleh seorang ustadz yang ahli dalam masalah ruqyah tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Nah, terakhir, taib. Ya. Subhanallah, sesuatu yang diharamkan jangan sampai kita juga menontonnya. Sama halnya sesuatu barang yang haram tidak boleh dimanfaatkan untuk dijual belikan. Kan seperti itu. Ya, sesuatu yang enggak bermanfaat. Bahkan di dalamnya itu kan ada apa? Ucapan-ucapan kesyirikan, kekufuran. Apa itu? Abrakadabra. Itu kan bahasa apa? Yunani apa bahasa apa? Itu kan maksudnya menyebutkan nama Tuhannya mereka itu. Nah, itu kan ucapan kekufuran. Kita katakan seperti itu. Dan lain sebagainya. Nah, pastilah orang-orang yang berbuat sihir itu, dulu waktu kecil-kecil nih kita zaman SD ya, itu di pasar-pasar kan banyak tuh yang sihir-sihir itu. Sebelum dia mempraktekkan sihirnya, ya, itu biasa selalu mengatakan apa? Yang si ilmu tolong ya jangan ganggu. Karena dia takut. Kalau kita mengucapkan sesuatu hal yang sifatnya meminta pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala, agar sihirnya dihancurkan, bisa hancur tuh orang. Seperti itu. Dan kita haram menonton itu ya. Seperti itu. Tapi kalau sirkus, sihir enggak? Sirkus enggak? Cuma pakaiannya muskilah. Iya kan? Perempuan-perempuannya itu, na'udzubillah. Ya, artinya jangan juga ditonton, Pak. Haram. Sirkus kita katakan bukan sihir. Itu mungkin ya apa kayak teman ada tuh yang salto bisa tuh. Salto ya benar, ada teman salto kena latihan dia. Bukan sihir. Kalau laki-laki ya nggak apa-apa kita tonton sirkus. Tapi kalau yang perempuan, na'udzubillah, pakaiannya itu muskilahnya tuh Pak. Mempertontonkan auratnya itu. Tapi kalau acara-acara yang maaf ya, acara-acara yang nggak bermanfaat itu jangan ditonton Pak. Meskipun iseng, ingin tahu deh apa sih tuh, ya kan? Tuh dari iseng. Subhanallah, itu kan ada hadis ya, tentang masalah datang ke dukun. Kalau dia yakin kepada dukun, dan dia mengamalkan apa yang diucapkan oleh dukun, itu kan hukumnya kufur. Kufur kepada apa-apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ada yang iseng, ingin tahu sih dukun tuh gimana sih? Anak sih nggak percaya kata dia. Cuma Bapak iseng ingin tahu. Itu yang mengakibatkan sholat Bapak selama 40 hari 40 malam tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Iseng tadi itu. Hati-hati. Jangan sampai kita iseng ya. Seperti itu. Gak enak nih Ustaz ngantarin si bos. Gimana ya? Sholat antum 40 hari 40 malam gak diterima itu. Ya, antum mendukung kemungkaran. Sekaligus antum nimbrung juga di situ. Nah, itu untuk dukun ya, bukan yang masalah acara yang antum lihat itu enggak. Maksud saya, jauhkanlah dari acara-acara yang seperti itu. Kita sekarang ini fokus kita apalagi sudah tua Pak. Wallah, yang baik-baik aja lah. Takutnya lagi nonton itu kita meninggal Pak. Su'ul khotimah jelaskan seperti itu. Nah, wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.